Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Siang hari enaknya santai, tidur siang lupakan dunia. Jadilah siswa yang rajin dan pandai demi masa depan bangsa dan negara. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Pada materi sebelumnya kita telah membahas mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Sekarang kita akan membahas meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi berita. Kompetensi dasar 4.1 Menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Indikator yang dicapai 1. Meringkas isi berita dan menyimpulkan isi berita. 2. Memberi tanggapan terhadap isi berita. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menyusun ringkasan dan penyimpulan berita. 2. Siswa dapat menanggapi isi berita. Meringkas berita. Ringkasan yaitu penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Jadi, meringkas berita berarti membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Contoh teks berita, 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membeludak keluar area parkiran pelabuhan. Akan tetapi akibat penumpukan truk tersebut, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2-4 hari untuk bisa masuk kapal. Ringkasan teks berita di atas yaitu Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Teks tersebut disusun berdasarkan unsur-unsur pokoknya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa unsur-unsur berita dapat kita pahami dengan cara mengajukan 6 pertanyaan. Apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Keenam kata tanya itulah yang dapat memadu kita dalam menentukan unsur-unsur berita itu akan memudahkan saat meringkas berita. Langkah-langkah meringkas berita. A. Mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. B. Mencatat pokok-pokok berita atau unsur-unsur berita. Jawaban dari pertanyaan 5W plus 1H atau adik Simba. C. Menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita ke dalam karangan singkat. Menyimpulkan berita. Kesimpulan berita adalah kata-kata akhir dari suatu uraian yang membuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Perhatikan pernyataan berikut. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Pernyataan tersebut merupakan contoh kesimpulan atas suatu informasi. Kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan informasi tersebut dengan berpatokan pada rumusan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Langkah-langkah menyimpulkan isi berita. A. Mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi. B. Mencatat pokok-pokok berita menjadi kalimat. C. Menyajikan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita.
D. Menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis. Menanggapi berita. Tanggapan adalah sambungan terhadap hal, peristiwa, masalah, ucapan, atau gagasan berupa kritik, komentar, atau yang lain. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, atau penolakan atau sanggahan, suka, tidak suka, saran, solusi, atau tambahan pendapat. Tanggapan yang dikeluarkan harus sangat bersifat objektif dan disertai dengan alasan logis. Aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Isi atau struktur berita, kebenaran dan kelengkapan, bahasa berita, penggunaan kalimat dan pilihan kata. Perhatikan contoh tanggapan terhadap berita berikut. 1. Saya setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota tentang kegiatan gotong royong harus tetap kita jaga dan lestarikan bersama. 2. Isi berita yang saya lihat di televisi sangat jelas, bahkan lebih lengkap dari berita yang saya baca di surat kabar. 3. Bahasa yang digunakan pembawa berita dalam menyampaikan peristiwa tentang kerusuhan di Papua kurang jelas sehingga pendengar kurang memahami apa yang disampaikan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.